Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adhari Akbar. Saya adalah seorang mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dari Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 220102010185. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Pancasila yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Ahmad Muhajir SHIMA, yang dimana di sini kita akan membahas 3 poin penting mengenai wawancara Gus Mus. Poin pertama, Pancasila mengalami perlakuan buruk pada masa Orde Baru. Pancasila hanya untuk dijadikan bahan pidato saja oleh para pejabat-pejabat negara, mulai dari presiden hingga lurah. Dan itu pun hanya disingkat-singkat saja, tidak pernah diuraikan maupun dijabarkan mengenai sila-sila Pancasila yang sebagaimana mestinya harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, Pancasila selalu digunakan sebagai alat pemerintahan, yang dimana Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kekuasaan pemerintahan pada masa Orde Baru dan dijadikan sebagai indoktrinasi oleh Presiden Soeharto guna melanggengkan kekuasaan pemerintahannya hingga 32 tahun. Selain itu, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang paling parah pada masa pemerintahan Orde Baru adalah terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin kedua, masyarakat menjadi antipati terhadap Pancasila. Jika ada rakyat yang merasa tidak cocok dengan pemerintahannya, maka akan dianggap anti Pancasila, tidak Pancasilais, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Gus Mus. Sehingga makna asli dari Pancasila itu tidak tersampaikan, tidak dirasakan, dan tidak tersirat dalam sanubari rakyat Indonesia pada saat itu. Akibatnya, setelah Presiden Soeharto lengser dari jabatannya, masyarakat Indonesia menjadi antipati terhadap Pancasila. Maksudnya di sini adalah timbulnya rasa ketidaksukaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila yang disebabkan penyalahgunaan Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Atas pengalaman pahit itulah yang membuat masyarakat Indonesia kehilangan respek terhadap Pancasila. Poin ketiga, bukan agama Islam atau Pancasila yang rusak, tetapi pelakunya. Sayangnya, hal ini juga terjadi dengan agama Islam, yang dimana akibat dari perilaku segelintir orang-orang Islam atau yang sering disebut dengan oknum-oknum yang tidak paham dengan ajaran agama Islam dan berusaha merusaknya. Hal itu bisa mencoreng dan mencemari daripada kemuliaan serta keagungan agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Mus, sangatlah tepat. Jangankan Pancasila yang buatan manusia, Islam yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bisa dianggap buruk dan dapat mencemari daripada agama Islam yang diakibatkan perbuatan-perbuatan buruk oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Bukan Islamnya yang buruk,
tetapi orang-orang yang tidak memahami serta tidak mengerti Islam dengan baik dan benar, yang mengakunya Islam tetapi malah merusak citra Islam itu sendiri. Begitu pula dengan Pancasila. Pancasila merupakan buah dari pemikiran para tokoh-tokoh yang terpilih dari berbagai daerah untuk membuatnya sedemikian rupa dan menyelaraskannya dengan adat dan kebudayaan yang beragam di Indonesia. Yang salah itu bukan Pancasilanya, tetapi orang-orang yang menyalahartikan dan menyalahgunakan Pancasila guna kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang dapat merusak nilai asli dari Pancasila itu sendiri. Cukup sekian video pembahasan 3 poin penting yang dapat diambil dari video wawancara Gusmus. Saya ucapkan terima kasih banyak, serta saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena atas segala kesalahan dan kekhilafan yang saya lakukan. Kebenaran hanyalah datang dari Allah dan kesalahan hanya milik saya semata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.